sahabat, seorang anak sahabat remaja Mu'adz bin Jabal memandangi wajah Rasul. Ketika itu bertunduk kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mu'adz bin Jabal tutup di sebelah Rasul, dipandangi wajah Rasul. Anjuru fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandang adem tuh. Pandangan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti surga yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau kita mandang satu kiai, mandang seorang ustaz, mandang seorang habaib, jangan takut. Bawaannya takut. Kalau kita mau sedekah nggak pakai uang pun, zuruntul ulama sodakoh. Itu kata Rasul, mandangnya seorang ulama sama juga kita sedekah tuh. Ditanya sama sahabat nih, Mu'adz bin Jabal, seorang anak remaja, bertanya, ayyin ya Rasulullah fihi sab'ina kalimatullah. Ya Rasul, apa 7 kebahagiaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan aku dapat? Rasulullah kasih pelajaran pelan-pelan nih sama anak remaja nih. Mu'adz bin Jabal dielus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz bin Jabal, ayyakulu man ahbata kalimatan Allah taala bisa ta'ina wal malaikatul maghfiratu dan Rabbul Alamin. 7 akan dapat satu kebahagiaan yang engkau akan dapatkan. Apa kebahagiaan yang didapatkan? Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan. Ini kalimat sering kita baca, bahkan kita hafal. Santri jagat Indonesia hafal semua. Apa yang pertama? Al-awwalu ayyakulu bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, engkau bacalah setiap apa yang engkau mengerjakan, apapun yang engkau suka, apapun yang engkau ingin kerjakan, maka awalkan engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Ayyakulu bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kalau kita bayangkan, bismillah gampang. Ya, kita ucapin ketika pada saat cuma sholat ngaji. Betul apa betul? Tidak banyak ilmu, makanya sayang kita nggak dapat nih malam majelis ilmu. Ya, setiap malamnya kita dapat ilmu tuh siraman. Ani dapat ilmu, ani sampein lagi. Ya. Bukan hal nggak bacanya sembarangan. Ya. Dapat ilmu sampein supaya diterapkan, supaya bisa dilaksanakan. Mu'adz bin Jabal ayyakula bismillahirrahmanirrahim. Ya Mu'adz, apapun engkau ingin aktivitas membuka kitab ataupun yang lainnya, awalkanlah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan kita, bahkan malaikat akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mu'adz dia nggak bertanya lagi, liman kana fihi. Ya Rasul, apa lagi? Nggak bertanya gitu. Rasulullah menjawab yang kedua, ayyan yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Bahasa-bahasa yang kita pahamin, tapi kita encerin, bahkan kita jauhkan. Yang kedua, ayyakula alhamdulillah. Segala aktivitas apapun yang engkau kerjakan, yang sudah engkau kerjakan, maka engkau ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Nih, yang terbesit di hati kita, terbesit di lisan kita, jangan kita ucapkan. Kalau kita baru dengar alhamdulillah. Kalau tidak begitu, tahap aja, tahap. Kita tidak pakai alhamdulillah sih. Oh, buaya.
alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafizallahu kalimatan katbuhu ta'ala wal malaikatu maghfiratu rabbil alamin. 7 yang akan Allah Subhanahu wa taala kasih kebahagiaan kepada seorang hamba, bahkan sampai malaikat yang mengampuni doa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi manusia ini yang sering mengucapkan 7. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna insyaallah taala. Apabila kita mau berjanji, apabila kita mau sesuatu apapun, ya, kita ada sama teman bersalaman, kita mau janji ke rumahnya, kita ucapkan insyaallah. Yang ketiga, ya, mudah kita ucapin, namun berat kita untuk laksanakannya, menjalankannya. Oh, insyaallah, aneh. InsyaAllah ini kan kalau bahasa Hidayat bilang sanjait. Seminggu bilang jadi. Begitu seminggu datang sanjait, resletingnya belum dibenerin. Ini yang ketiga, kata Rasulullah SAW, apapun yang kita mau kerjakan ataupun kita berjanji kepada seseorang, maka ucapkanlah insyaallah. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, ayyin yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila engkau tertimpa musibah, jangan engkau ucapkan sialan, bangkalan, bajingan, sembelang, kodok kupret, ada di jangsono. Panjat jadi mana? Oh, balap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mendapatkan musibah, baik itu kita jatuh korengan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan identik, jangan cuma inna lillahi buat orang khusus meninggal dunia. Kayak aneh sakit aja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kenapa harus mengucapkan dari Allah? Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau sembuhin, disembuhin. Kalau Allah mau sakitin, disembuhin selama-lamanya. Kan begitu mintaan. Ya, kita semuanya pasti camat. Ya, calon mati, tinggal tunggu giliran. Kalau gilirannya enak ABC, yang dia namain anak. Ya, Zaki. Lama tuh kenapa. Ya, yang ya Allah. Cepet banget. Ya. Belakangan deh. Agak tengahan dikit. Kalau itu kan dari nama abjad. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala enggak seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa man tuwaffuna ujurahum yaumal qiyamah. Setiap yang bernapas akan mengalami satu kematian yang akan abadi nanti di yaumil qiyamah. Enggak ada lagi abadi. Maka apapun ya, yang kita pernah mendapatkan musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, gampang kita ucapin ya. Gampang kan? Terus yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mau mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah, bahkan sampai malaikat mengampuni dosa-dosa kita, ucapan gampang. Yaitu yang kelima, ayyin yaqulu la haula wa la quwwata illa billah. Apapun yang pengen dijahatin diri kita, apapun kita mau niat jahat, maka ucapkanlah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya gerakan kita ni, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang gerakan kita. Ini majelis ilmu, pengajian bulanan, ente Allah Subhanahu wa ta'ala yang gerakin. Kalau disuruhin, kalau Allah nggak gerakin, Allah matiin dia punya hatinya, nggak bakalan gerak, nggak bakalan ke majelis ilmu. Sampai botak serawan juga, kayak gimana itu botak serawan? Kuratan hatinya. Nggak akan nyampe ke majelis ilmu kalau orang
Cuman hal apa? Ngaji tu. Ngaji segala macam. Maksudnya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dikunci dia punya kakinya, yang setan dan belis dia tahan tu. Ditahan tu sama setan dan belis tu. Anak-anak iblis yang sulit. Nak wen. Tolong, tahan tu. Oh, digelendokin. Tahu kan suka. Foto TV aja tiduran. Anak setan tu suruh ganggu. Mak setan apa? Maknya yang ganggu. Mak setan ini mak juga. Anaknya setan sama anak manusia. Dipegangin aja tuh kakinya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau misalkan kenapa orang tua dulu kalau setiap ngajarin seorang anaknya pakai sapu lidi dikepuk tuh. Nih tahan tuh bisnis mah sering kadang-kadang dipukul dengan sapu lidi kaki. Lu nggak berangkat ngaji.